Malam Minggu Online Gereja Kristus Ketapang. Apa kabarnya anak-anak semua? Ibu Aicin dan aku Jessica. Kita semua berharap dan juga berdoa adik-adik dan anak-anak semua yang ada di rumah beserta keluarga semuanya sehat dan damai sejahtera. Apakah kalian sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti kebaktian? Siap, Ibu. Oke, ayo kita siapkan hati kita, siapkan Alkitab, dan pastinya apa? Jangan bolak-balik, jangan berjalan, dan juga jangan makan. Oke, siap semuanya? Mari kita ambil waktu saat teduh. Saat teduh selesai. Ayo anak-anak, mari kita bernyanyi lagu Hello Hola Moshi. Ayo semuanya berdiri. Ayo kita pakai gerakan ya anak-anak semua, masih ingat? Hello, hola, moshi, apa kabar? Kita nyanyikan ini dengan penuh sukacita. Hello, hello, hola, hola, moshi, moshi, apa kabar? Hello, hello, hola, hola, moshi, moshi, apa kabar? Hello, hola, moshi, apa kabar? Hello, hola, moshi, apa kabar? Kita nyanyikan satu kali lagi. Hello, hello, hola, hola, moshi, moshi, apa kabar? Hello, hello, hola, hola, moshi, moshi, apa kabar? Hello, hola, moshi, apa kabar? Hello, hola, moshi, apa kabar? Kita nyanyikan satu kali lebih cepat lagi. Hello, hello, hola, hola, moshi, moshi, apa kabar? Hello, hello, hola, hola, moshi, moshi, apa kabar? Hello, hola, moshi, apa kabar? Hello, hola, moshi, apa kabar? Ya, Bu Aizin dan kita semua, kita mau berdoa, kita semua sehat dan penuh sukacita dan damai sejahtera. Kita boleh sampai hari ini, kita boleh merasakan kebaikan apa anak-anak? Kebaikan siapa, Cici? Kebaikan Tuhan Yesus. Betul, kebaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang selalu apa? Selalu beserta kita. Oleh karena itu kita apa? Sudah sepatutnya kita apa? Kebaikan Tuhan Yesus itu kita mengucapkan apa? Terima kasih, ya. Kita berterima kasih kepada Tuhan yang sudah baik sekali sama kita. Yuk mari anak-anak kita menyanyikan lagu pujian Bless the Lord of my soul. Anak-anak boleh angkatkan tangan anak-anak, kita menyanyikan lagu ini. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Katakan bless the Lord. Oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Kita nyanyikan lagu ini lebih lambat lagi. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Anak-anak, sebelum memulai kebaktian, mari kita berdoa. Tangannya dilipat, kepalanya ditunduk, matanya ditutup. Selamat pagi Tuhan, terima kasih kalau sampai saat ini kita masih bisa berkumpul untuk kebaktian online, walaupun harus secara online.
dan bimbinglah kebaktian pada hari ini supaya kita bisa menerima berkatnya dan sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Ayo anak-anak, kita masih tetap sukacita kan? Kita menyanyikan lagu TAAT taat. Masih ingat ya anak-anak gerakannya? Semuanya gerak ya di rumah. Nanti ibu mau lihat ya. Kita gerakan TAAT taat. Oke, kita nyanyi ya anak-anak semuanya. TAAT taat, TAAT taat. Saya mau seperti Yesus. TAAT taat, TAAT taat, TAAT taat. Saya mau seperti Yesus. TAAT taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada Papa Mama, turuti nasihat mereka semua. TAAT taat. Kali lagi anak-anak ya. TAAT taat, TAAT taat. Saya mau seperti Yesus. TAAT taat, TAAT taat, TAAT taat. Saya mau seperti Yesus. TAAT taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada Papa Mama, turuti nasihat mereka semua. TAAT taat. Kalau kita mau dengar-dengaran dengan taat, artinya kita apa? Kita mau menjaga hati kita supaya kita tidak berbuat apa? Dosa. Berbuat dosa. Biar papa mama senang. Terlebih lagi siapa? Tuhan Yesus Kristus sendiri. Benar, Tuhan Yesus. Dan apa? Kita mau mengikuti kehendak Tuhan Yesus, mengikuti jalan yang sudah Tuhan Yesus berikan buat kita. Yuk, anak-anak, kita menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Anak-anak masih semangat ya? Masih berdiri dan masih pakai gerakan. Anak-anak masih ingat ya? Setiap kata jalan kita berbalik arah. Sekarang kita mulai dari sebelah kanan dulu ya. Ayo kita nyanyikan ini dengan penuh sukacita. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Sekarang kita mau mendengarkan persembahan pujian dari teman-teman kalian. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati,
mendengarkan firman Tuhan, dan kita mau sama-sama naikkan pujian seperti Samuel kecil. Shalom adik-adik. Minggu ini kita kembali di dalam kebaktian Sekolah Minggu Madya. Nama Cici Titik dari Madya Pusat. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih di mana kami boleh berkumpul kembali di tempat ini untuk kebaktian online. Kau pimpin ya Tuhan kebaktian kami dari awal hingga akhirnya. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik, duduk diam di bawah kaki-Mu, dan menjalankan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, tema firman Tuhan minggu ini, kisah Allah dari Kejadian sampai dengan Roma. Ayat yang terambil dari Roma 5, tetapi Cici hanya membacakan ayat 1, 6, dan 7. Cici bacain ya. Ayat 1. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Ayat 7. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Berbicara tentang kisah Allah, dimulai dari mana adik-adik? Ya, penciptaan. Nah, di mana Allah itu berkuasa untuk semua ciptaannya. Dan Allah juga menciptakan kita, manusia, dimulai dengan Adam dan Hawa. Tetapi Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa, sehingga hubungan manusia dengan Allah terputus, ya. Tetapi Allah itu tetap kasih, Dia menyelamatkan kita, Dia tidak memisahkan kita, ya. Tetapi upah dosa adalah maut. Ia memberikan janji keselamatan di dalam Kejadian 3 ayat 15. Adik-adik, ketika Allah berjanji pasti akan digenapi. Enggak seperti kita. Kalau kita berjanji, belum tentu bisa terlaksana, belum tentu digenapi. Tetapi kalau Allah pasti akan digenapi. Nah, di mana janji itu diingatkan kembali loh melalui Bapak Abraham. Masih ingat Bapak Abraham dan keturunannya? Nah, di mana Bapak Abraham itu memiliki seorang anak. Masih ingat adik-adik? Iya, benar. Namanya Ishak. Nah, di mana Ishak itu juga memiliki 2 orang anak, yaitu siapa aja? Ya, Yakub dan Esau. Yakub memiliki 12 orang anak,
Salah satunya yang dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir. Siapakah dia? Ya, benar. Yusuf. Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir, tetapi dia bisa diberkati dan menjadi pemimpin yang hebat. Adik-adik, janji Allah terus digenapi, mulai dari pemimpin-pemimpin yang baru seperti Musa, Yosua, hakim-hakim, supaya bangsa Israel itu bisa makin bertumbuh, baik dalam jumlah, kekuatan, dan juga iman. Semuanya itu sudah direncanakan oleh janji Allah. Tetapi kemudian Allah mengirim lagi dua rajanya, yaitu Raja Daud dan Salomo. Karena dosa Raja Salomo, kerajaannya terpecah menjadi dua, utara dan selatan. Utara itu pemimpinnya semuanya jahat, sehingga dibuang ke Asyur. Sedangkan yang selatan ada pemimpin yang baik dan juga ada yang pemimpin yang jahat, dan semuanya itu juga dibuang ke Babel. Setelah itu Tuhan berjanji kalau mereka akan dipulihkan. Mereka akan dipulihkan dan balik dalam tanah perjanjian. Adik-adik, sekalipun mereka dibuang ke Babel, Allah tetap bernubuat dan berjanji kalau mereka akan balik ke dalam tanah perjanjian dan memberikan seorang Mesias, yaitu Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Dan kisah itu digenapi dalam perjanjian baru. Perjanjian baru dimulai dari Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, menceritakan mengenai Mesias. Siapa Mesias itu? Mesias yaitu Tuhan Yesus yang lahir ke dalam dunia ini untuk menebus dosa manusia, di mana dia lahir, terus dia melakukan banyak mukjizat, dan bahkan dia mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, dan juga memiliki hubungan relasi yang baik dengan kita sebagai orang yang berdosa. Dalam kitab Kisah Para Rasul dan Roma menceritakan mengenai kuasa Roh Kudus di dalam diri para rasul dan muridnya untuk memberitakan Injil keselamatan bagi semua orang, supaya semua orang bisa mendengarkan firman Tuhan, bisa menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga semua orang bisa memiliki hidup yang kekal dan mengalami sukacita. Sekalipun banyak masalah dalam hidup kita, kita tahu betul kalau Allah beserta kita. Adik-adik, apa yang bisa kita pelajari daripada kisah Allah dari Kejadian sampai dengan Roma ini? Ya, yang pertama, Allah itu selalu menepati janjinya. Mulai dari penciptaan, terus sampai Tuhan Yesus lahir, datang ke dunia ini, dan juga sampai entar Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya. Panjang bukan? Kira-kira bisa tahu berapa lama? Udah beribu-ribu tahun. Nah, di mana janji Allah itu selalu ditepati. Sekalipun beribu-ribu tahun, akan tetap Allah tepati. Yang kedua, keselamatan itu bukan hanya tentang surga, tetapi berbicara tentang kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik setiap hari masih sekolah online kan? Nah, ada susahnya gak sekolah online itu? Pasti ada susahnya, karena tiap hari kita harus interaksi, tetapi cuma secara online. Selain itu ada apalagi? Bosan pasti, karena cuman duduk di depan laptop, di depan komputer, di depan gadget kita atau handphone untuk belajar. Selain itu, apalagi? Tetapi semuanya tetap pertolongan daripada Tuhan, ya. Tuhan menolong kita supaya kita bisa belajar online di dalam masa pandemi ini. Jadi Tuhan tetap menyiapkan semuanya melalui orang tua kita. Selain itu, setiap hari mulai dari kamu bangun tidur, apa kira-kira yang bisa kamu
bersyukur daripada Tuhan. Kamu bisa menghirup udara. Udara ini kamu tidak pernah beli, kamu tidak pernah membayar sepeser pun. Semuanya itu adalah anugerah. Itu adalah anugerah yang Tuhan berikan secara cuma-cuma, ya. Nah, semua itu kita harus bersyukur supaya kita bisa mengingat janji keselamatan Tuhan kepada kita. Ayat hafalan hari ini dari Roma 1 ayat 16. Temanmu yang akan membacakannya. Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Firman Tuhan sudah selesai diberitakan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, di mana kami boleh belajar mengenai firman-Mu. Kau pimpin kami ya Tuhan, supaya kami bisa menjalankannya di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Bersyukur mengenai janji keselamatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Kau pimpin hari-hari kami selanjutnya di dalam sekolah kami maupun di dalam keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya, hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan sudah selesai diceritakan. Sampai jumpa minggu depan. Bye. Adik-adik, mari semua bangkit berdiri, angkat tangan kanannya, mana tangan kanannya? Lalu taruh di dada. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada siapa? Tuhan Yesus. Seperti minggu sebelumnya, persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening di bawah ini. Tapi tentu ya, minta tolongnya sama papa mama, jangan minta tolongnya sama dede atau sama koko, kan mereka belum punya. Atau bisa dikumpulkan di amplop seperti minggu lalu. Lalu setelah kita bisa ke gereja lagi, berikan kepada guru sekolah minggu masing-masing untuk diserahkan ke gereja. Sambil kita mengumpulkan persembahan, mari kita menyanyikan bersyukur. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Sekali lagi. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Mari anak-anak, kita juga mau berdoa. Kita mau berdoa untuk persembahan dan juga berdoa syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau pada hari ini kami masih boleh diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan untuk Tuhan, untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang sudah memimpin keluarga kami, memberikan kesehatan untuk papa mama kami, untuk koko cici dede kami. Kami juga mengucap syukur Tuhan, Tuhan sudah pelihara kami semua. Kami juga mau berdoa untuk guru-guru kami, baik guru-guru yang ada di sekolah maupun guru-guru kami yang ada di gereja. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk mereka semua,
agar di dalam kegiatan beraktivitas mereka Tuhan mau pimpin, di dalam keseharian mereka bekerja, di dalam pelayanan guru-guru kami. Kami percaya Tuhan senantiasa juga boleh ada beserta dengan mereka semua. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Bapak Presiden kami Jokowi, Tuhan yang sudah pimpin, Tuhan yang mau menyertai, biarlah melalui Bapak Presiden Jokowi juga agar boleh segera dapat memberantas pandemi COVID yang ada saat ini, sehingga kami boleh kembali beraktivitas, kami boleh bersama-sama kumpul kembali di sekolah, berkumpul bersama-sama kami di gereja. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan yang sudah memberikan kepada kami kesehatan, Tuhan yang sudah menyertai kami dan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, kami juga mau mengucap syukur dan berdoa. Kita katakan sama-sama, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Saat teduh. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu semuanya. Salam sehat. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.